Oke, rekamannya sudah? Baiklah Bapak Ibu, saya mulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat di Jawa Tengah, di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat dan Jawa Timur yang bergabung dalam pelatihan keterampilan abad 21 level 200. Pada hari ini, Selasa 15 Juni 2021, pada materi pemanfaatan PowerPoint online dan juga stream. Di sini nanti Bapak Ibu bisa gabung dalam presentasi PowerPoint online dengan menggunakan kode. Aplikasi Office yang ada di dalam Microsoft yang tersedia di paket A1 Office 365 yang digunakan diantaranya adalah Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Pada hari ini kita akan menggunakan Microsoft PowerPoint Online, kemudian kita membutuhkan form Office untuk sebagai kuis, dan kita akan memanfaatkan fitur stream digunakan untuk mengunggah video dan menambahkan soal interaktif yang ada di dalam video tersebut. Oke, saya mulai dari penggunaan PowerPoint online. Oke, Bapak Ibu, saya izin untuk share point ya. Share screen, maaf, share screen. Oke Bapak Ibu, sekarang bisa dilihat di screen saya Bapak Ibu, dashboard daripada Office 365, bisa dilihat. Halo? Halo Bapak Ibu? Bisa Bu. Bisa dilihat dashboard ini ya, dari dashboard Office 365 bisa dilihat ya. Oke, di kiri, di layar kiri ini ada fitur-fitur yang disediakan. Atau kita bisa memanfaatkan titik 9 yang ada di sini, kita klik. Karena hari ini kita akan memanfaatkan PowerPoint online, maka kita pilih PowerPoint online, kita klik. Oke. Sama seperti PowerPoint yang ada di dalam Office Bapak Ibu semua, cuman di sini ada kelebihan yang ada ya. Selain kita bisa menggunakan PowerPoint baru, kita juga bisa memakai tema-tema yang sudah ada disediakan di fitur Office 365. Ini tema-tema yang bisa kita pakai. Oke, kita bisa menjelajahi lagi template dan tema yang sudah disediakan di Office 365. Oke. Ini banyak sekali tema-tema yang sudah disiapkan di sini Bapak Ibu. Kita tinggal menggunakan. Misalkan kita ingin menggunakan tema di salah satu di sini ya Bapak Ibu, misalkan saya pilih ini. Oke. Kalau kita menggunakan tema, kita buka dengan di browser. Maaf Bapak Ibu, karena ini juga memerlukan sinyal. Oke. Nah, di sini kita misalkan memakai salah satu tema atau template yang ada disediakan di dalam Office 365. Kita juga bisa merubah desainernya dengan secara otomatis dan kita nggak perlu memikir dengan cara diklik ini Bapak Ibu. Nah ini, designer di sini. Maaf, hari ini saya agak pelan-pelan saja biar nanti bisa diikuti, misalkan di rekamannya ya. Bisa diklik di sini.
Nah, di sini nanti akan memilih desainer apa yang Bapak Ibu ingin gunakan. Ini kadang perlu sinyal, ya. Perlu sinyal untuk membuka desainer ini. Oke, misalkan ini kalau menggunakan template yang ada di sini. Kalau kita menggunakan atau membuat dalam laman yang kosong, ya, seperti tadi yang sudah disediakan, oke, misalkan kita tidak puas dengan desainer yang ada di sini, template yang ada di sini. Misalnya kita ingin buat dengan tema seperti bidang studi kita sendiri, maka bisa kita lakukan, ya Bapak Ibu, caranya sama. Ini kosong. Oke, sekarang lagi dibuka. Yang awal tadi jika menggunakan tema atau template yang disediakan. Yang kedua ini adalah kosong, kita ingin mendesain sendiri sesuai dengan tema pembelajaran kita. Oke, lagi berjalan, lagi dibuat desainer. Oke, ini udah tersedia desainer di sini. Kita tinggal memilihnya, Bapak Ibu. Nah, di sini kita tinggal memilihnya, ya. Oke, misalkan hari ini saya akan mengajar tema gaya. Karena nanti Bapak Ibu harus membuat slide, ya, yang dipresentasikan minimal 5 menit dalam bahasa Inggris. Kemudian presentasi nanti dalam laptop panjenengan bisa menerjemahkan sendiri dalam bahasa Indonesia. Maka saya membutuhkan materi dalam bahasa Inggris. Oke, misalkan di sini nanti saya akan menerangkan gaya. Maka saya bisa, ya, menambahkan gambar yang bisa saya cari di internet. Misalkan gaya gambar meja didorong. Saya cari, ini ada gambar meja didorong, atau saya cari gambarnya menarik enggak? Oke, misalkan saya ambil ini, klik, kemudian insert. Ini jika mencari dalam pencarian. Oke, berarti tadi saya mengambil 2 gambar, ya, sekalian gitu. Oke, enggak apa-apa. Tadi saya mengambil 2 gambar, Bapak Ibu. Oke, saya tinggal milih desainer mana yang saya pakai. Oke, ini kebetulan gaya semua ini. Oke, kemudian saya tambahkan, misalkan saya pakai ini. Saya tinggal ngeklik aja, Bapak Ibu. Oke, otomatis mendesainer di sini. Oke, misalnya di sini saya sudah siapkan materi, tadi saya sudah ngambil tentang pose gaya. Di sini saya tambahkan judulnya adalah di sini saya kasih identitas saya. Oke. Kemudian saya bisa buat slide baru lagi, menambahkan lagi insert new slide. Kemudian pilih new slide. Kemudian add slide. Sama seperti menggunakan slide biasa ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu punya tema sendiri di picture Bapak Ibu, kita nggak usah memerlukan internet. Tadi kalau ngambil gambar dari internet, kita pilih Bing Picture. Kalau dari device kita pilih aja device kita. Kemudian di sini saya punya gambar, misalnya ini, kursi dorong ini. Kemudian saya buka. Oke, ini nanti akan mendesainer juga di sini Bapak Ibu. Oke, tinggal kita milih. Kita menginginkan desainer yang mana? Oke, misalnya saya pilih ini. Karena biar tidak mengganggu materinya. Oke,
Setelah itu, karena saya sudah ngambil materi, punya materi, saya ambil ini. Kemudian saya masukkan di dalam slide. Oke, kebesaran. Saya kurangi ukurannya. Ini karena terlalu gelap, atau mungkin bisa saya ganti warnanya. Sini. Warna. Oke, saya ganti. Oke, saya sudah dapatkan 2 slide. Kemudian di slide berikutnya saya tambah lagi new slide. Ini. Kemudian misalkan saya pengen nambahkan gambar lagi yang berkaitan dengan materi kita ya. Dari insert. Kemudian kita mau ngambil di internet, di Bing Picture atau di device kita. Oke, di sini saya ambil ini aja. Orang fitness karena berkaitan dengan gaya. Oke, misalkan saya pilih lagi di sini banyak Bapak Ibu. Misalkan ini yang terang. Oke. Kemudian saya ngambil materi yang sudah saya siapkan lagi. Kemudian saya masukkan lagi di sini. Oke. Saya pindah, misalkan di sini. Oke. Kemudian saya nambahkan materi lagi. Nanti materinya disesuaikan dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngambil materi umum atau Bapak Ibu bisa mengambil materi dari bidang studi yang Bapak Ibu punya, ya. Lagi, kemudian saya paste. Ini terlalu kecil, saya besarkan. Nah, ini nanti tergantung desainer Bapak Ibu menambahkan huruf-hurufnya. Oke, untuk mencapai 5 menit, mungkin tidak hanya ini ya Bapak Ibu, kita berikan beberapa slide, bisa 6-7 untuk presentasi selama minimal 5 menit. Oke. Misalkan saya ambil lagi picture yang ada di sini. Ini contohnya. Oke. Saya pilih ini. Kemudian saya tambahkan materi di sini. Terlalu besar, saya kecilkan lagi. Berapa slide sudah saya peroleh Bapak Ibu? Sudah kurang lebih 4 slide ya. Mungkin saya perlu 2 atau 3 slide lagi saja. Nanti silahkan Bapak Ibu mendesain seindah mungkin, dan ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran pada anak didik kita agar memberikan variasi yang lebih bagus tentunya.
Oke, ambil device lagi. Misalkan ini. Oke. Saya ambil ini. Nah, ini ada gambaran yang menarik tentang anak didik kita nih. Oke, ini hukum Newton ini ya. Oke, saya ambil ini termasuk long range force. Ini nanti Bapak Ibu silahkan dikira-kira sendiri kalau presentasinya membutuhkan waktu 5 menit, kira-kira berapa slide yang diperlukan. Atau mungkin Bapak Ibu bisa nambahi di awal pakai perkenalan, di penutupan juga pakai perkenalan, sehingga presentasinya lebih banyak, itu juga nggak masalah ya. Kalau sudah, setelah ini kita atur Bapak Ibu. Bagaimana mengatur biar presentasi ini ya, kita nggak perlu pembelajaran di kelas, tapi siswa dapat melihat presentasi kita secara online hanya menampilkan kode atau barcode-nya saja. Tapi kalau jarak jauh, alangkah baiknya hanya menggunakan kode. Tapi kalau dalam suatu ruangan bisa menggunakan barcode-nya. Kemudian kita atur dulu Bapak Ibu. Di sini slideshow. Oke, kita atur dulu ya. Di slideshow, di sini ada subtitle. Oke, karena ini dalam bentuk bahasa Inggris. Oke, maka spoken language-nya kita pilih English Australia. Oke. Kemudian ini subtitlenya nanti bahasa terjemahannya adalah bahasa Indonesia. Oke, kita pilih Indonesia. Kemudian kita atur lagi di subtitle lagi. Terjemahannya nanti mau ditaruh di mana? Di atas slide, di bawah slide ya, di atas slide, atau bawah terpisah oleh slide, above slide ya. Kemudian atau di atasnya, tapi terpisah dengan slide. Ini. Kalau sudah kita atur, kita pilih misalkan nanti pengennya di bawah slide saja. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu di sini ada ini rehearse with quotes. Oke. Ini bahasa tubuh feedback ya, ini nggak betul sah ya. Kita pilih present live. Oke. Ini bisa bisa terhubung dengan hanya dalam satu organisasi, digunakan dalam satu organisasi atau setiap orang. Maka kita pilih, nanti anak panah ke bawah ini, kita pilih anyone, semua orang. Kemudian kita klik lagi tentang audio settingnya. Oke, kita menggunakan mikrofonnya yang default, mikrofon ini aja yang ada dalam laptop. Bahasanya Inggris, kemudian subtitlenya Indonesia. Oke, setelah itu kita klik present live. Kita klik present live. Oke, di sini nanti ada kode join, yang mana Bapak Ibu bisa join menggunakan HP-nya atau barcode-nya. Oke, silakan Bapak Ibu join ya. Di browsingnya menggunakan HP Bapak Ibu, silahkan di browsingnya ketik ppt.ms/.
slice JN4VCRUP ya. Ini sudah ada yang join 1. Oke, saya tunggu beberapa yang pengen presentasi ini bisa join di HP-nya. Saya tunggu. Monggo Bapak Ibu peserta bisa join. Ini yang join 1. Karena pengalaman dari pelatihan kemarin di peserta saya, ada yang HP-nya nggak bisa join, itu juga ada. Sehingga harus meminjam punyanya suami atau istrinya dan anak-anaknya. Jadi nanti ketika tugas ini, ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas, paling tidak minimal ada 2 peserta yang join. Bapak Ibu bisa pinjam istrinya atau suaminya dan punya HP putrane. Atau misalkan di sekolah sambil mengerjakan tugas, teman Bapak Ibu suruh join juga nggak apa-apa ya. Oke, ini sudah ada 2 yang join. Kalau kita ingin presentasi, kita klik slide show. Show slide. Oke, ini sudah ada yang menerjemahkan. Oke, di sini nanti ini Bapak Ibu silahkan. Nanti kadang nggak bisa ada kata-kata kayak gini. Pastikan ini nggak kesilang ya. Jadi kemarin peserta saya banyak yang tanya, kok nggak ada kata-kata di bawahnya. Ternyata ini posisinya tertutup. Kalau tertutup nggak bisa Bapak Ibu. Ya, kalau tertutup nggak bisa. Pastikan ya. Pastikan ini keadaan terbuka seperti ini. Bukunya dalam keadaan terbuka. Kalau sudah Bapak Ibu tinggal presentasi saja nanti dari depan. Oke. Maaf ya Bapak Ibu, bahasa saya tidak begitu bagus. Kemudian di sini dalam mendeteknya pun di laptopnya itu kadang juga ini Bapak Ibu tadi nggak pas di sini ya. Oke, nggak pas di sini. Oke, baru saya present lagi. Oke. Kadang menerjemahnya juga beda ketika kata-kata saya beda. Oke. Saya mulai ya, nanti silakan presentasi menggunakan bahasa Inggris. Jadi, good morning. Good morning. How are you today? How are you today? My name is Endang. In this opportunity, I want to explain about force. Look at the picture. The activity of pull or push to move a chair is that of giving force. Therefore, force means to pull or push. Leng-reng force. Bapak Ibu, ini agak enggak, bentar ya. Oke, ini nanti cara presentasinya seperti itu Bapak Ibu. Nanti akan saya ulang ketika saya mengunggah di stream ya. Jadi tadi cara pengaturannya adalah yang pertama kita buat blank atau menggunakan template yang sudah disediakan. Kita bisa menambahkan gambar sesuai dengan di pencarian atau gambar yang sudah kita punya bisa disesuaikan dengan tema pembelajaran. Setelah itu kita atur subtitlenya dari bahasa Inggris kemudian ke bahasa Indonesia, kemudian terjemahannya nanti mau ditaruh di mana? Di bawah slide, di atas ini menggunakan use subtitle ini tadi. Oke. Nih. Kemudian setelah itu kita atur present live-nya
biarkan semua orang bisa terhubung, ya, bisa menggunakan anyone. Kemudian audio settingnya juga diatur. Setelah itu klik present live. Oke Bapak Ibu, ini PowerPoint yang sudah kita sediakan. Oke, bagaimana ketika kita presentasi, anak-anak bisa langsung join, itu tadi caranya sudah ya, presentasinya secara online. Yang kedua, bagaimana ketika kita presentasi, kemudian langsung kita dapat videonya. Maka kita manfaatkan fitur yang ada dalam Office 365 namanya stream. Jadi nanti kita buat video presentasi dari PowerPoint yang kita buat. Caranya bagaimana? Oke, buka lagi Microsoft Office. Oke, kemudian kita cari dashboard stream. Ya, kalau di sini nggak nampak, kita klik titik 9 di sini, kita pilih stream. Oke, ini. Oke, stream sudah terbuka Bapak Ibu. Oke, ini dapat merekam minimal maksimal ya, itu adalah 15 menit. Oke, ini adalah home-nya, tampilan awal dari Microsoft Stream. Oke, kemudian di sini ada discover atau temukan ya. Ini bisa menelusuri video, channel atau grup atau orang. Ini bisa mencari di sini. Misalnya saya bisa mencari nanti videonya Pak Hanif ya, atau Bu Novia, bisa cari di sini. Oke, ini dalam pencarian. Kemudian konten saya, ini saya bisa buat video ya. Kalau nanti Bapak Ibu sudah bisa mengunggah di sini video, maka nanti melihatnya klik konten saya, kemudian video. Atau ini mau buat grup ya, mau buat grup, ini klik grup. Atau buat channel, bisa langsung di sini, atau rapat, daftar tonton, saluran yang diikuti, keranjang sampah. Ini ya, ini bisa dilihat di konten saya. Oke, misalkan di sini saya akan membuat meng-create grup. Misalkan saya ingin buat grup yang ada di pelatihan keterampilan abad 21 ini. Maka klik buat. Oke. Misalkan namanya di sini adalah grup level 200, LV 200. Endang, katakan seperti itu ya. Oke, ini alamat emailnya, kemudian kita deskripsinya, misalkan di sini, oh alamat emailnya, alamat yang sudah digunakan, berarti, oke, kemudian deskripsinya, misalkan di sini adalah pelatihan abad 21. Kita atur apakah ini semua anggota bisa terkontribusi atau tidak, maka ini bisa kita atur. Oke, privasinya. Oke, maaf ini agak hang saya ya. Namanya sudah ya. Oh, ini nggak usah dikasih. Oke, kalau sudah kita buat. Oh, kenapa ini? Oke, Bapak Ibu maaf. Izinkan semua anggota. Oke, harusnya ini diklik buat. Oh, ini sudah saya pernah gunakan, maka nggak bisa. Oke, Bapak Ibu. Digital
Misalkan saya gunakan ini. Oh, tidak boleh. Oke, izinkan semua anggota. Oke. Dan guru inovatif. Kok nggak diperbolehkan ya? Harusnya ini bisa. Nanti tinggal diklik buat begini deh, Bapak Ibu. Ngapunten ini karena apa? Kenapa nggak boleh pakai akun saya ini? Oke, ini misalkan buat grup. Nanti kalau sudah berhasil, kenapa ini nggak boleh menambahkan karakter saya nggak tahu ini apa masalahnya. Harusnya bisa. Kalau sudah buat, ini diklik ini. Oke Bapak Ibu, ini cara membuat grup, ya. Kita buang aja karena berkaitan dengan tugas kita nggak buat grup. Hari ini kita buat ini Bapak Ibu, bagaimana mempresentasikan dalam rekam layar dan video. Caranya, klik buat ini, kemudian rekam layar dan video. Oke. Jadi PowerPoint ini nanti akan direkam dalam stream. Pastikan ini ya Bapak Ibu, mikrofonnya menggunakan yang ada di sini saja, sudah. Kemudian ini mikrofon retake-nya menggunakan ini, sudah ya, kameranya tadi sudah. Kemudian menggunakan layar dan kamera saja, misalkan menghendaki kita menggunakan ini layar dan kamera. Kalau tidak, hanya layar saja, kita klik hanya layar saja. Kalau misalkan pakai hanya kamera, pakai kamera. Oke, misalnya kita akan menggunakan layar dan kamera. Cara rekam, kemudian kita klik di sini, mulai merekam. Oke. Mulai merekam. Oke, Bapak Ibu maafkan, ini ada apa dengan saya? Bentar ya. Oke, rekam layar, video. Sudah dapat, kita rekam. Mungkin Ibu sedang merekam pakai Teams sekali, jadi tidak bisa merekam dalam 2 session gitu mungkin kali. Bisa Bapak, biasanya bisa. Bentar, saya selesaikan dulu. Apakah berkaitan dengan konten saya ini tadi, grup? Bentar ya Bapak Ibu, sabar ya. Tadi saya buat nggak oke. Biasanya saya juga begitu Bapak Ibu. Atau kita refresh dulu berkaitan dengan sinyal saya ini. Oke. Konten saya grup. Buat. Buat saluran. Oke, nama salurannya misalkan tadi kalau yang di grup nih Bapak Ibu, misalkan level 200, deskripsinya misalkan 200. Oke, misalkan akses salurannya di mana, di grup saja atau saluran tingkat perusahaan, kita pilih grup saja. Kalau sudah, kita buat. Sebentar, saya selesaikan ini tadi karena saya tadi membuat. Oke, ini cara membuat grupnya. Kalau ingin konten saya dalam grup dan hanya orang-orang dalam satu grup ini yang bisa melihat. Kalau kita tadi ingin membuat video, Bapak Ibu, caranya sama. Tadi coba saya buat lagi, rekam layar video. Oke, bismillah, semoga bisa dengan melanjutkan. Anda setuju bahwa menggunakan fitur ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi Anda? Oke. Mulai merekam.
Perangkat perekaman Anda tidak tersedia. Di saya sih ada itu Bapak Ibu. Tadi saya baru nyoba di sekolahan bisa. Bentar deh. Oke, kalau sudah saya buat lagi, semoga bisa ya Allah. Oke, saya akan menggunakan misalkan ini aja Bapak Ibu, akun saya di Office 365 pakai STH ID saja. Oke, saya cobanya dulu pakai akun saya. Tadi saya nyoba di kantor sambil rapat tadi menggunakan ini bisa Guru Inovatif. Barusan tadi pagi tak coba. Kenapa nggak bisa? Sabar ya Bapak Ibu, ngapunten banget. Oke, coba saya gunakan akun saya. Oke. Kita create, kemudian record screen or video. Oh, nggak boleh pakai ini, harus Microsoft Edge atau Chrome. Oke, Bapak Ibu misalkan pakai Chrome. Oh my God, kenapa ini? Ngapunten nggih Bapak Ibu, tadi berhasil, kenapa ini nggak bisa, J? Sebentar ya. Coba dimatikan dulu, Bu. Gimana Bapak Ibu? Mungkin bisa kalau perekam di Teams dimatikan dulu. Oh, begitu ya. Oh, J. Berarti ini minimalis ya. Tapi di pelatihan sebelumnya saya bisa Bapak Ibu. Bentar. Kenapa nggak bisa ini?
harusnya bisa. Nggak bisa. Ini saya di sini ada ini. Bukan pakai string. Misalnya di sini ada terus nilai. Oke Bapak Ibu, kenapa ini ya? Sabar ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Saya jadi malah kemerungsung ini Bapak Ibu. Yang tadinya bisa lancar, kenapa ini nggak bisa mulai merekam ya? Padahal tadi barusan saya pagi tadi sambil briefing saya coba oke bisa. Oke, bentar saya tak connect dengan Mas David. Jadi nanti ketika kini mulai merekam bisa Bapak Ibu, nanti kita ke PowerPoint kita. Ketika PowerPoint kita dibuka, kita presentasi di sini Bapak Ibu. Kemudian kita bisa mengupload ini, ya, mengupload ini. Kemudian nanti sudah jadi video. Dan di video nanti ditambahkan itu materi. Atau di video nanti bisa, halo, nanti di materi nanti bisa ditambahkan soal ini dari form. Ditolak ini. Karena timnya double ya enggak deh. Kalau tak matikan timnya nanti enggak bisa presentasi. Oke Bapak Ibu, ini nanti akan tersedia di sini karena saya video Anda tidak akan, karena saya lagi menghubungi teman saya di Microsoft tadi nggak bisa. Oke, sambil menunggu ini, saya kontak dengan teman saya. Kita buat soal formnya dulu aja, Bapak Ibu, ya. Soal formnya yang mana nanti akan digunakan di dalam linknya ini. Sabar ya, Bapak Ibu ya. Saya baru menghubungi teman saya. Oke, kita siapkan aja formnya, Bapak Ibu. Kita pilih saya di sini aja. Kemudian saya pilih form. Kemudian tulis baru. Oke, kita kasih misalkan di sini kuis pertama. Kuis tambahkan dalam bentuk pilihan ganda. Seperti biasa ya. Kita ambil soal yang sudah saya siapkan.
Oke, saya ambil di sini. Kemudian saya masukkan dalam form tadi yang sudah saya buat. Ctrl V. Kemudian di sini tambahkan opsi. Saya pilih pilihan gandanya. Paste and save. Ctrl C. Kemudian di sini. Kemudian saya masukkan lagi. Oke, kemudian saya masukkan ini lagi. Opsi lagi. Oke, di sini. Saya pilih ini. And white. Oke, nanti kuis ini minimal adalah 2 Bapak Ibu. Isi. Oke. Kemudian kita kasih skor karena minimal 2 kuis sesuai dengan kuisnya. Kasih poin 50. Pertama. Oke. Setelah ini kita menyiapkan kuis lagi Bapak Ibu. Kita menyiapkan kuis yang kedua secara terpisah. Kuis baru. Oke. Kemudian kita tulis dulu di sini kuis kedua. Oke. Pilih pilihan ganda. Kita buat kuis lagi. Soal kedua. Kemudian kita pilih di sini Ctrl V. Kemudian pilihan gandanya kita pilih juga. Ctrl V. Kita kembali lagi Ctrl V di sini. Kadang bisa. Kemudian bisa kita delete. Harus diisi. Kemudian ini kita kasih skor. Kuis disiapkan, PowerPoint disiapkan, baru kita nanti memasukkan di dalam ini Bapak Ibu, di dalam streamnya tadi. Oke, nanti kita masukkan di dalam streamnya ini tadi. Batalkan pilihan perangkat dalam daftar turun sebelum rekam. Oke, Bapak Ibu di sini ya. Jadi saya akan memperlihatkan aja stream saya yang sudah saya buat. Ya. Kemudian saya kasih apa itu link soal karena saya menghubungi Microsoft 2 kali nggak dihubungi. Misalkan ini saya klik konten saya, kemudian video. Oke, saya lihat ini Bapak Ibu
Gambarannya seperti ini. Jadi kita merekam materi ya, dipresentasikan, kemudian nanti kita menambahkan kuis di sini Bapak Ibu. J. Seperti ini. Jadi nanti video kita dipresentasikan dalam nanti kita Maaf, Bu, suaranya nggak jelas. dapat kita mencoba. Oke, tadi di sini sebentar. Dihidupkan. Nanti akan terhubung dengan formnya tadi Bapak Ibu. Ini. Oke, misalkan dijawab dan dikirim, kemudian bisa lanjutkan video lagi. Setelah sampai di sini. Nanti oh ini berarti saya sudah mencet beberapa kali karena hanya satu tanggapan untuk setiap orang, oke? Begitu. Kemudian lanjut video yang dikasih ini embed link dalam form tadi. Caranya nanti ini Bapak Ibu. Jadi ketika udah diunggah dalam stream, nanti kita lihat di sini konten saya video tadi. Maka unggahan ini nanti akan ada di sini Bapak Ibu, akan di sini. Dan kita bisa menambahkan formulir di sini, tambahkan formulir. Oke, kita bisa memasukkan URL-nya yang ada di sini Bapak Ibu. Ya, misalkan ini saya tambahkan gitu, nggak apa-apa saya masukkan di sini dulu, nggak apa-apa lah. Ya, formnya tadi saya buka, yang mana tadi saya buat kuis 1, 2. Oke, ini kuis 1 ini ya Bapak Ibu ya. Oke, ini. Ya, kemudian kita setting, diatur. Ya, hanya orang dalam satu organisasi dan hanya satu respon setiap orangnya. Kemudian kita bagikan. Lah, ini kita dapat embed-nya, link-nya kita salin. Kemudian kita masuk ke stream-nya tadi Bapak Ibu. Maaf, ini kita masukkan di sini, dikontrol. Kemudian ini mau ditaruh di detik keberapa, misalkan di sini. Ya. Misalkan ini kasih mencoba 3, misalkan Bapak Ibu. Ini mau dikasih di detik keberapa? Misalkan di sini ya, detik ke-15 ini, kemudian tinggal tambahkan. Oke, maka ketika kita hidupkan, ini sudah ada soalnya. Kemudian bisa kita lanjutkan. Seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Saya masih punya hutang sama Bapak Ibu bagaimana saya bisa ngupload PowerPoint tadi. Saya presentasikan di dalam stream ya. Hutang saya itu sama Bapak Ibu. Saya coba lagi. Misalkan ini nggak bisa. Nanti saya coba tanya dari Microsoft kenapa saya ngerekam nggak bisa padahal tadi pagi saya bisa gitu ya. Kenapa akun saya nggak boleh ngerekam gitu. Nanti saya sampaikan lagi. Atau besok pagi bisa gabung lagi dalam pelatihan yang ini tadi belum fix ya. Ini tadi belum fix karena belum bisa ngerekam Bapak Ibu, saya masih punya hutang di sini. Ini harusnya ketika saya klik di sini ya. Ketika saya klik di sini itu biasanya langsung di sini akan ada pilihan Bapak Ibu. Di screen layarnya saja atau tombol Ads baru di laman berikutnya
nanti kita pilih yang di screen layar kita ini. Kemudian nanti setelah ini kita masuk ke PowerPoint kita, kemudian kita presentasi di situ Bapak Ibu. Kita presentasi di situ. Saya ingin dari akun Microsoft dulu yang buat akun ya. Kenapa saya nggak bisa? Dengan melanjutkan, Anda setuju bahwa pengaturan fitur ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di organisasi Anda. Anda memiliki hak izin yang diperlukan dari orang-orang yang ada di dalam video Anda. Bahwa video Anda tidak akan melanggar hak cipta, privasi, dan hak orang lain. Oke, berarti memang lagi sibuk di pihak Microsoft, Bapak Ibu, sehingga saya tidak bisa ini menampilkan di sini. Saya gunakan tadi Microsoft ini Opera nggak mau ya, kalau dengan Microsoft Opera nggak mau. Saya pakai ini, keluar aja. Coba saya memanfaatkan ini Bapak Ibu yang SDHID saya coba sabar nih Bapak Ibu. Ini saya save out keluar. Saya menggunakan akun beda. Coba saya menggunakan stream yang ada di sini. Pakai saya. Kemudian saya create record or screen. Semoga bisa ya Bapak Ibu. Oh, untuk melanjutkan menyetujui, kamu harus menggunakan komplek dalam organisasi. Oh, tim saya gunakan guru inovatif, ini saya gunakan SCHID Bapak Ibu, sehingga tidak bisa juga. Oke, nggak bisa Bapak Ibu. Saya sedang presentasi. Maaf Ibu, boleh bertanya sebentar? Oke, monggo Bapak. Yang Mas, saya sedikit sudah menangkap terkait dengan PowerPoint online dan perekaman. Hanya saja Bapak. Yang diupload untuk dikumpulkan itu apanya? Link streamnya atau screenshotnya atau apanya yang diupload dikumpulkan ke Ibu? Ini nanti linknya juga Bapak, linknya juga, kemudian screenshotnya bisa juga, ya. Berarti yang di turn in-nya itu yang dikumpulkan linknya atau iya. atau foto. Bapak bisa mengirim lebih dari ini, Bapak mengirim lagi lebih dari 2 atau 3. Yang pertama adalah screenshotnya. Yang kedua adalah ini Bapak, bentar, ini saya tanya pada pihak Microsoft, kenapa nggak bisa. Yang kedua adalah linknya. Jadi nanti kalau saya sudah ini Bapak, sudah masuk ke sini, ke stream, nanti kita unggah, nanti kita punya linknya seperti YouTube itu. Nah, linknya nanti bisa
tambahkan di kerja kita, Bapak. Dan juga hasil screenshot-nya itu bisa ditambahkan di penugasan hasil kerjanya bisa. Jadi dalam bentuk screenshot, juga dalam bentuk link dari hasil stream nanti yang sudah dimasuki form tadi, Bapak. Iya. Yeah. Oke, sambil nunggu saya tanya Mas David dari Microsoft, kenapa saya nggak bisa merekam? Sambil nunggu jawabannya, ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, mungkin dari PowerPoint online, kemudian form yang sudah disediakan, mungkin bisa ditanyakan dulu. Saya Bu Endang. Bu Sriani, monggo. Terima kasih. Ya, belum sampai streamnya belum begitu fit gitu ya Bu Endang ya. Hanya saya tadi mengikuti yang PowerPoint. Kemudian yang ingin saya tanyakan pada waktu join tadi itu Bu Endang, kan saya nyoba di HP saya. Kebetulan bisa. Setelah bisa itu kan muncul Bu Endang gitu, ada tanda bintang itu. Kok isinya itu ya Bu? Setelah itu saya isi bintang, mau ngisi bintang 5 hanya 1. Saya ulang lagi mau ngisi bintang 1, kemudian keluar dan HTTP-nya tadi link tadi enggak bisa lagi. Saya mau saya tanyakan, itu hubungannya apa Ibu dengan stream itu yang dari PowerPoint terus ke join-nya HP untuk anak-anak tadi, terus ke stream-nya itu bagaimana, hubungannya apa gitu. Terima kasih. Bapak Ibu. Sebentar, saya dapat jawaban dari Mas David. Iya, alhamdulillah. Suaranya Bu Endang tidak terdengar, Ibu. Oke Bapak Ibu, kembali lagi ke sini di stream yang akan kita coba. Jadi selain PowerPoint tadi kita siapkan sudah oke. Maaf Bu Sriani, saya lanjutkan ini dulu. Nanti setelah ini kita bisa tanya jawab, Bu Sri. Maafkan. Jadi setelah PowerPoint sudah selesai kita siapkan, kemudian langkah kedua adalah membuka stream kita, kemudian kita unggah dalam bentuk video. Oke, dalam bentuk video. Pastikan PowerPoint tadi kita sudah kita siapkan untuk dipresentasikan di sini, ya Bapak Ibu. Oke, kita pastikan lagi karena tadi lama nggak dipakai, kita aktifkan lagi, coba Bapak Ibu.
kita aktifkan, pastikan terjemahannya dulu, spokennya kita pastikan dalam Inggris Amerika, bahasa terjemahannya yaitu dalam bahasa ini Indonesia, kadang berubah lagi setelah beberapa detik nggak kita pakai. Kemudian saya menginginkan nanti tulisan terjemahnya di bawah slide. Oke. Setelah itu kita atur present live, anak bawah ke bawah ini, begini, kita pilih anyone. Kemudian present live-nya nanti nggih, ini kita stop dulu presentnya. Kita stop dulu. Kalau sudah disiapkan seperti ini, kita ke stream kita Bapak Ibu. Oke. Kita atur di sini. Ya, kita atur di sini, pastikan ini tidak tercentang atau terang. Layarnya nggak muncul, Bu. Screen-nya nggak muncul. Mikrofonnya juga. Dan layar dan kameranya. Kalau sudah kita klik mulai merekam. Ibu, maaf. Tidak kelihatan Ibu. Tidak muncul share yang Ibu bagikan. Oke. Oke, naik lagi. Oke. Oke, Bapak Ibu, sudah kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah kelihatan ini stream? Iya, sudah muncul. Oke. Oke. Kalau sudah, ketika ini sudah diatur, bawah ini diatur, kamera, mikrofonnya, kemudian layar kameranya juga diatur. Kita pencet tombol yang di tengah ini Bapak Ibu. Oke. Setelah dipencet, kita pilih seluruh layar saja. Jadi jangan jendela buka lagi, jangan ke tab mikro add lagi, tapi kita pilih yang seluruh layar. Kemudian kita klik ini Bapak Ibu, gambar yang ada di layar ini kita klik gini. Oke, kemudian kita bagikan. Oke. Ini sudah berjalan, kita menuju PowerPoint kita. Kemudian kita present live-kan, diklik. Maka sudah siap Bapak Ibu. Pastikan ini nanti yang join minimal 2 orang ya. Yang join 2 orang. Kita mulai ya. Good morning. In this opportunity, I want to introduce myself for you. My name is Endang Trihastuti. You can call me Endang. In this opportunity, I want to explain about force. Look at the picture. The activity of pull or push to move a chair is that of giving force. Therefore, force means to pull or push. What is the meaning of contact force and long-range force? Contact force, muscular, is a contact force because the work point of muscular force is directly in contact with the body. The friction between a tire and a root is also a contact force because there is a contact occurred between the tire and the root. Long-range force. Nails can be pulled by a magnet because of the magnetic force. An apple can fall the earth because it's pulled by the earth
gravitation force. Okay, I think enough. Thank you for your attention. See you. Kalau sudah, kita klik escape. Kemudian hentikan berbagi. Kemudian kita ke streamnya tadi, Bapak Ibu. Oke, ke streamnya tadi. Oke, ini Bapak Ibu. Ke streamnya ini, nanti bisa kita atur presentasi mana yang kita gunakan dalam video ini. Misalkan tadi sampai join, kok nggak pantas ya? Maka kita atur videonya, kita potong sampai mana. Misalkan kalau di sini, nah ini kan kelihatan belum rapi, ya. Oke, ini misalkan belum rapi, maka nanti kita potong. Nah, dan kelihatan. Oke, kita potong sampai di sini. Kita potong sampai di sini. Caranya dengan cara menggerakkan ini sampai ke sini. Nah, kalau sudah kita lepaskan. Oke, maka kita hidupkan. Nanti videonya hanya sampai di depan bisa dihapuskan, kita hilangkan. Oke, gitu ya, baik ya. Itu juga yang di belakang. Kita potong, bisa kita potong. Oh, sampai sini saja biar rapi videonya. Seperti ini, Bapak Ibu. Kalau sudah yakin, kemudian kita unggah video kita ke stream. Kita unggah. Oke, ini waktu untuk mengunggahnya Bapak Ibu. Misalkan ini kata kasih level 200 post. Ya. Deskripsi video. Misalkan dari post. Orang dan ini baru 27. Kemudian halaman mengucapkan bahasa Inggris. Ya, hanya gara PowerPoint, kemudian klik terus saja. Maaf Bu, suaranya kok timbul tenggelam. Dengar suara saya, Bapak Ibu? Kalau sekarang dengar, tadi putus-putus. Oh, nggih, karena berkaitan sinyal Bapak pangapunten nggih. Ini, jadi sambil mengunggah proses, kalau sudah seperti ini, maka kita klik terbitkan. Ya. Kalau misalkan kita ingin menyimpan video ini, kita klik aja simpan file video. Ini kalau dalam posisi offline. Tapi kalau posisi online, Bapak Ibu tinggal ini diterbitkan. Oke, ini memproses lagi. Oke. Proses lagi. Ya, ini kita perlu beberapa waktu atau menit untuk memproses ke dalam string ini.
Jadi saya ingatkan lagi Bapak Ibu, nanti ketika presentasi PowerPoint, pede saja ya Bapak Ibu. Jadi ketika bahasa Inggrisnya jelek seperti saya, nggak apa-apa. Jangan sampai malu untuk mengutarakannya. Akhirnya dia nggak lolos hanya gara-gara tugas PowerPoint-nya, streamnya itu tidak ini Bapak Ibu, tidak tidak mau dibuka ya, tidak mau dikasih bicaranya, padahal nggak bisa berbicara dengan baik dan sempurna. Ini Bapak, nanti kalau sudah jadi dalam video, Bapak ambil linknya lewat di sini. Oke, lewat ini, bagikan ini, nanti ada ini. Ya. Ini disalin, kemudian nanti dimasukkan di boxnya. Kemudian baru diterbitkan atau ditambahkan. Gitu. Oke, kalau sudah, sekarang bagaimana kita menambah membuat ini dalam soal yang interaktif. Oke, apakah sudah selesai? Kita lihat. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Kita kalau ingin mencari setelah stream diunggah nih Bapak Ibu, kita klik konten saya, kemudian video. Biasanya nanti video yang baru akan di atas. Oke, kemudian kita klik. Percakapannya tadi pun ini juga ada. Kita ya. Kita tambahkan soal interaktif yang terhubung dengan formnya tadi Bapak Ibu. Oke, kita tambahkan soal interaktifnya. Ya, klik interaktif, kemudian klik tambah formulir. Oke, kita ke form, ya, kita ke form yang kita buat tadi. Kita ingin mengambil URL-nya, ya. URL-nya. Tapi kita pastikan nanti soal pertama mau ditaruh di mana, ya. Kita pastikan soal pertama ini mau ditaruh di mana. Oke, tidak di perkenalan. Oke. Nanti silakan Bapak Ibu untuk mengepaskan ya materinya dengan ini. Oke, misalkan di detik 1 menit ya. Kita tempelkan URL-nya di sini, kita buka form kita. Tulis pertamanya dulu kita buka, tadi tulis pertamanya. Oke, pastikan kita setting, diatur. Hanya 1 orang dapat merespon dalam 1 organisasi. Kemudian bagikan, kita ambil URL-nya, kita salin di sini. Kemudian kita lari ke streamnya lagi Bapak Ibu. Ini kita tempelkan di sini. Oke, kita beri nama apa di situ? Tulis. Oke, mau ditaruh detik 1 menit ya. 1 menit ya, 1 menit. Kemudian kita tambahkan. Oke, kuis 1 sudah ditambahkan Bapak Ibu. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misalkan di detik ke sini. Oke, misalkan di detik ke sini kita tambahkan lagi interaktif, maka kita klik aja tambahkan formulir, kita masukkan ke form yang kedua. Ini kita setting lagi pengaturan. Oke, hanya 1 organisasi dan 1 respon saja. Kemudian kita bagikan, ambil URL-nya, kemudian kita kembali stream lagi. Kita tempelkan di sini. Ini kuis kedua. Kuis kedua.
Kalau sudah, kita tambahkan. Maka sudah berhasil selesai ya untuk tugas kita hari ini. Bagaimana kita membuat PowerPoint online, membuat stream, kita unggah presentasi kita ke dalam stream sehingga menghasilkan video. Kemudian kita tambahkan soal interaktif. Nah, kemudian kita bisa langsung ke soal ini. Kita lihat jawabannya A. Kirim. Oke. Kemudian kita bisa melihat hasilnya atau kita lanjutkan ke video lagi setelah Oke, ya. Nah, di mana yang gaya tidak kontak langsung ya? Ini 1, 3. Oke, 1, 3, katakan gitu. Kemudian kita kirim. Kemudian kita lanjutkan ke video. Begitu Bapak Ibu langkah untuk tugas yang kedua hari ini. Maafkan jika tadi ada kendala, karena ternyata benar tadi ada Bapak yang menghidupkan webcam-nya udah dipakai di tim, saya pakai di stream, maka nggak bisa. Terima kasih tadi yang Bapak nyarankan tadi ya. Jadi saya ulangi lagi alurnya. Yang pertama, buat PowerPoint online di kira-kira kita presentasi 5 menit, jadi membutuhkan presentasi berapa. Kalau memang pengen panjang, itu di pembukaan perkenalannya panjang, di penutupan juga gitu panjang, gitu nggak apa-apa. Kemudian baca bahasa Inggrisnya pelan-pelan saja, asal jelas, gitu juga nggak apa-apa. Yang pasti minimal 5 menit. Dan biasanya para fellow dalam memvalidasi sudah saya luluskan. Tapi ketika kurang 5 menit, seperti pengalaman saya kemarin, saya reply kembali, dikembalikan lagi. Peserta Anda dalam waktu 4 menit, berapa detik, kurang berapa detik. Akhirnya saya suruh presentasi lagi. Daripada nanti double membuatnya, sekalian aja lebih 5 menit nggak apa-apa. Oke? Karena di stream ini mampu merekam 15 menit, Bapak Ibu. Oke. Setelah tadi sudah PowerPoint-nya sudah disediakan, Bapak Ibu buka tab baru, buka tab baru ke stream. Tadi klik ya, buat kemudian berbagi layar sama kamera. Kemudian klik tengah bawahnya tadi, klik tengah yang ada gambar screen-nya. Kemudian setelah mulai terbuka, kita lari ke PowerPoint, tab yang di PowerPoint. Kemudian kita presentasikan dalam bahasa Inggris. Setelah itu presentasi selesai, kita pencet tombol escape. Kemudian kita lari ke streamnya lagi. Oke, streamnya lari, kita pantaskan. Di mana yang perlu kita cut, ya, kita potong di dalam rekaman kita. Kalau sudah, kita unggah dalam stream. Nah, ini memerlukan waktu beberapa menit. Setelah berhasil diunggah, kita cari di konten kita. Pilih konten, klik video. Video kita. Oke. Klik konten, kemudian klik video kita. Maka biasanya nanti akan tertaruh di paling atas. Setelah itu, kita buat soal font. Minimal 2. Kalau misalkan Pak Nanang, wah saya nggak puas Bu, nyai kuis cuma loro, tak kasih 4 atau 5, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jadi di minimal di tugas itu 2 soal. Kalau 2 soal sudah, form sudah, kita kembali lagi ke stream, kita pencet interaktif tadi Bapak Ibu, kita pencet stream,
Yang sebelah kanan tangan kita itu ada interaktif. Ya, kita pencet, kemudian kita ambil link di formnya. Dan ingat, formnya nanti sendiri-sendiri kalau pengen kuisnya kuis pertama dan kuis kedua itu formnya sendiri-sendiri. Ya, formnya sendiri-sendiri kayak ini. Kayak ini, formnya sendiri-sendiri. Atau misalkan, Bu Sri misalkan, Bedang, dalam satu kuis ini tak kasih 2 soal. Boleh nggak? Boleh. Ya, tapi untuk membuat ini jadi jendul-jendul 2 ini perlu memerlukan 2 form yang berbeda. Begitu Bapak Ibu. Setelah itu berhasil, kita buka view assessment kita, cari PowerPoint dan stream, oke. Baca rubriknya Bapak Ibu, baca rubriknya, oke. Kemudian kita add word, kita tambahkan di situ. Oke Bapak Ibu, untuk materi nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa cari materi di internet yang pakai bilingual. Gitu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, monggo. Izin bertanya Ibu. Bu Novia, monggo Bu Novia. Iya, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat sore, Assalamualaikum. Saya menanyakan mengenai rubrik yang tadi, karena tadi ada teman Pak siapa tadi yang bertanya tentang masalah penugasan. Di rubriknya Ibu kan tidak ada, bentar saya buka dulu. Rubriknya Ibu itu tidak ada untuk mencantumkan screenshot Ibu. Rubriknya hanya membuat sebuah presentasi dalam bahasa Inggris dengan durasi 5 menit, jalankan dengan present live, pada live caption, tentukan subtitle dan sebagainya ya. Nah, itu berarti kan nanti kita nggak perlu untuk upload screenshotnya ya Ibu? Oke, itu ya, itu ada gini Bapak Ibu, itu di rubrik normatifnya ya. Kadang di velognya itu juga pengen screenshotnya. Screenshotnya nggak masalah Ibu, ketika di stream tadi ada soal interaktif itu. Oke. Screenshotnya Terus ketika yang kedua ini Bu. Oh iya, iya. Yang kedua itu peserta untuk join itu apa? Minimal 2 Ibu. Minimal 2. Silakan buka rubriknya. Rubriknya diklik. Di situ ada yang join, kata keterangan join minimal 2, minimal ada. Iya. Terus ini Bu, maksud saya gini, gimana kalau kendalanya itu HP tidak bisa join, karena saya tadi mencoba untuk join di link kodenya Ibu itu tidak bisa. Bagaimana ini Ibu? Karena emang mungkin HP-nya nggak support. Iya, nggak support. Iya, memang saya temukan banyak begitu di peserta, beberapa seperti itu. Makanya di awal tadi saya sudah matur panjenengan semua, ini bisa meminjam HP temannya di kantor, misalkan, saya mau presentasi dalam bahasa Inggris, tolong dong join semuanya di sini, misalkan gitu bisa. Atau di rumah suaminya atau istrinya dengan anak-anaknya, misalkan tolong dong join sebentar gitu. Maaf ya Bu Novia, seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya. Ibu. Oke, Bu Novia sampun nggih. Bu Sri, monggo Bu Sri, tadi Bu Sri saya sampai lupa. Bentar. Ada hubungannya dengan Bu Novia itu tadi Bu. Kan yang joinnya stream itu ada di HP gitu maksudnya Bu ya. Kemudian tadi waktu saya buka punya saya itu saya bingung bagaimana ini, karena saya tadi itu ngeklik yang di tulisan itu tadi di Google Ibu, kemudian saya coba terus masuk ada tulisannya Bu Endang, tapi kok Bu Endang belum mulai, ada isinya bintang kok begitu. Oke. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain tahu bagaimana isinya kalau sudah join itu munculnya bagaimana? Gimana Ibu? Ini Ibu, normatifnya J, setelah peserta join itu ketika presentasi sudah masuk di stream. Jadi ketika sudah stream dibuka, ya,
mulai merekam, Bapak Ibu baru langsung masuk PowerPoint. Nah, di situ baru diatur present live-nya. Diklik present live-nya. Nah, nanti ada kode join itu. Oke, ada kode join ya. Tadi saya lupa, saya mau presentasi dulu. Nanti saya pikir presentasi saya kenapa 2 kali, maka saya tak lari ke stream dulu. Otomatis karena ini berhubungan dengan sinyal, saya mematikan, padahal presentasi langsung selesai, maka di situ ada penilaian rating. Ya, itu biasanya di HP seperti itu, sama seperti di Gojek atau apa itu, penggunaannya pasti menilai ratingnya itu Ibu Sriani. Tadi munculnya itu soalnya Ibu, saya buka loh kok munculnya ini, langsung saya kasih bintang mau tak tambah bintang 1, tak munculnya 1 terus 2 kali, akhirnya keluar sudah tidak bisa masuk saya. Gitu. Oke, karena presentasinya sudah saya akhiri, nggak bisa masuk. Oh, terima kasih. Iya Ibu, semoga membantu. Ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya? Maaf ini tiba sholat asar. Ada bertanya Bapak Ibu, misalkan ada pertanyaan atau kita tunda sholat dulu? Atau bagaimana? Saya minta kesepakatan Bapak Ibu. Atau mungkin sudah jelas penjelasan hari ini, langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Yang pasti Bapak Ibu, saya ulangi lagi, buat slide bisa menggunakan template yang ada di PowerPoint online atau bisa menggunakan blank, kemudian disesuaikan dengan materinya dengan menambahkan gambar tadi, maka secara otomatis ada Microsoft ya, itu ada badan intelijennya yang mendesain bagaimana bentuk slide Bapak Ibu, sehingga kita nggak usah berpikir ulang gitu. Kemudian kita masuki materi dalam bahasa Inggris ya. Setelah jadi presentasinya, kita atur subtitlenya tadi, klik subtitle anak panah ke bawah tadi, ya. Kalau sudah diatur tadi, kemudian kita ke present live, kita atur anak panahnya juga. Everyone, kemudian mikrofonnya kita atur, kemudian klik present live. Dan pastikan udah ada 2 orang yang join dalam presentasi kita. Nanti kalau ada juga Bapak Ibu menemukan, Bu, laptop saya kenapa nggak bisa menerjemahkan? Itu ada juga seperti itu. Maka nanti ini kadang pinjem laptopnya putranya atau istrinya, kadang ada laptop yang nggak bisa menerjemahkan, atau mungkin bukunya tadi disilang, nggak dibuka. Maka di PowerPoint tadi silahkan nanti dibuka di situ, di PowerPoint-nya. PowerPoint-nya dibuka. Ketika ini di present live kan, saya ulangi lagi, ketika di present live kan gini, ini pastikan bukunya ini terbuka Bapak Ibu, bisa dituliskan ya. Ini pastikan ini terbuka, biar ada kata-kata di bawahnya. Kadang ada peserta yang bingung kenapa nggak ada terjemahannya, karena ini ditutup. Ada tanda silangnya seperti ini, ada garisnya. Jadi ini pastikan dalam keadaan terbuka. Nanti ketika sudah presentasi, seperti biasa mengakhiri dengan escape, kita lari lagi ke stream, kemudian kita unggah. Setelah kita unggah, kita menyiapkan form 2, kemudian kita tambahkan interaktif, kita tambahkan URL-nya, disesuaikan dengan video itu, mau ditaruh di mana. Oke, begitu Bapak Ibu penjelasan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup? Bu Endang. Oke, monggo Bapak. Ini untuk present live itu, untuk membuat PowerPoint-nya itu sendiri dengan
present slide itu. Jadi untuk membuat PowerPoint-nya, slide-nya itu di PowerPoint. Setelah itu PowerPoint yang sudah ada baru dipresentasikan ke Microsoft Teams itu. Atau langsung keseluruhan semuanya. Oke, kita buatnya di PowerPoint online di Microsoft, Bapak. Oh iya. Iya. Baru presentasinya di Microsoft ini untuk direkam ke screen Iya. gitu ya. Oh, Oke. iya. Jadi kita buatnya di PowerPoint Microsoft ini, Bapak. Oh iya. Oke. Nanti untuk penambahan soal itu di stream ya, Bu? Untuk penambahan soal nanti setelah video itu diunggah di stream, Ya. Bapak sudah membuat soal form, ya, Bapak Ya. sudah membuat soal form, kemudian Ya. diambil interaktifnya, Bapak. Oh iya. RL-nya diambil. Oh iya. Ini tadi. Silakan nanti sambil ngerjakan buat rekamannya dibuka lagi rekamannya. Oh, iya. Nanti ketika tadi di tengah-tengah ada hambatan tadi di nek aja sampai kita menemukan tadi. Iya, Bu. Seperti itu Bapak Ibu, maafkan tadi ada kendala karena memang mikrofonnya saya pakai di Teams dan saya pakai di stream, jadi dipakai dua nggak bisa. Maka saya baru menemukan dan akhirnya terselesaikan. Itu Bapak Ibu, kira-kira sudah ada gambaran ya urutannya ya? Dikasih Bu Endang. Oke, monggo. Mau tanya, yang pertama itu wajib menggunakan bahasa Inggris ya? Injih Bapak. Oh, ini belajar ini bahasa Inggrisnya ini. Yang kedua, oh tadi malam itu kan saya lihat ada yang share dari jenengan itu kan sampai ada membuat ya seperti ini. Makanya tadi malam itu kok nggak bisa ya, kayaknya saya tutup gitu saja. Ternyata baru penjelasannya baru sekarang. Oh, J. J seperti itu Bapak. Jadi URL-nya saja, J Bapak ya. Okay. Kalau yang mau diunggah itu URL-nya atau HTTP-nya saja. Kalau videonya nanti berat Bapak, udah online tambah online lagi. Berat. Ya. Terima kasih. Dicoba nanti. Oke Bapak. J, semangat ya. Bahasa Inggrisnya semangat. Ini yang membuat belajar ini. Nggak usah mau J Bapak ya, kayak saya tadi Pak Ahmad. Bahasa saya jelek, tapi saya pede aja. Penting sudah saya selesai. Atau nanti ada loh yang sampai belajar bahasa Inggris biar bagus ada. Berarti kan peningkatan IPTEK, peningkatan bahasa Inggris, dan peningkatan ilmu apa ini? Gitu Pak Ahmad Hanif. Ya, makasih. Ya, IJ sami-sami. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, tolong hidupkan videonya biar saya bisa menfoto semua. Ya, kalau nggak ada yang ditanyakan, hidupkan videonya. Saya ingin menfoto semuanya. Setelah itu kita tutup acara pada sore hari ini. Saya berharap jangan ditunda-tunda dulu. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu sangat luar biasa di sekolah karena ini juga saya alami. Pandai-pandai kita mengatur waktu karena kita guru-guru yang hebat, ya. Orang-orang yang sibuk pasti pandai memplanning waktu. Saya tahu kesibukan Bapak Ibu sungguh luar biasa dan saya masih berbangga dengan semangat Bapak Ibu yang luar biasa memanfaatkan pandemi dengan waktu yang positif, kegiatan yang positif. Oke, ini yang dihidupkan video hanya ini saja. Sebentar, saya ada ini.
yang belum saya baca Bapak Ibu. Ada chat yang belum saya sempat baca. Fokus menyimak karena kebetulan berbarengan dengan Zoom, TOK, GTKI ya Ibu. Tapi saya nggak bisa join. Oke. Ya Bu, sabar. Tidak ada suaranya Bu. Oke, saya kok tidak ada suaranya ya Bu. Oke. Udah bisa ini ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya tutup untuk pertemuan hari ini di materi PowerPoint online dan stream. Ini materi yang sangat menantang sekali. Dan besok ada materi yang sangat menantang lagi, yaitu Power Automate, di mana kita bisa mengunggah video, kemudian menambahkan font lagi, kemudian kita hubungkan dengan Power Automate, yang mana nanti setelah video itu dihidupkan, mengerjakan kuis, anak-anak akan dapat email. Nilainya yang akan didapat berapa. Kemudian kita juga ada email ke kita tentang verifikasi nilai dari anak. Itu untuk materi besok. Karena besok saya ada uji coba untuk PBS, PGP, karena saya sudah daftar, jam 2, maka kalau besok saya ajukan jam 10 pagi, kira-kira bersedia mboten Bapak Ibu? Karena besok saya ada uji coba, tes skolastik, guru penggerak juga jam 2. Kira-kira misalkan besok saya ajukan jam 10 pagi, kebetulan Bapak Ibu di kantor, kira-kira berkenan mboten? Waduh, tidak bisa Ibu. Itu jam kerja. Dibuka mulai hari ini Ibu. Oh, uji cobanya hari ini? Tes uji coba TBS-nya dibuka mulai hari ini Bu Endang. Jadi kalau tadi kan infonya dijadwalkan, ternyata ini tanggal pengarahan sudah bisa dicoba mulai hari ini Bu, tanpa ada jam. Saya juga harusnya nggih ngoten Bu Endang. Jadi Bu Endang bisa nyoba hari ini. Ini tadi saya coba Bu, bisa. Oke. Oke. Terima kasih Bu Diana. Nggih, ngapunten Bu. Saya enggak bisa fokus, nggih, ngapunten. Nggih, Ibu, enggak apa-apa. Oke, berarti besok tetap di jam yang sama, jam 1 siang. Insya Allah saya bisa. Kemudian tolong Bapak Ibu jangan sampai menunda-nunda pekerjaan, nanti lupa. Oke? Tetap semangat, karena tugasnya semakin menantang, besok tambah menantang, Kamisnya juga tambah menantang lagi. Tapi saya percaya Bapak Ibu hebat di Jawa Timur dan juga di Jawa Barat, ini luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Mekaten Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Diana kok raise hand ya? Bu Diana, monggo Bu Diana. Dalam Ibu. Oke. Bu Diana raise hand, ada pertanyaan? Oh, sampun Ibu, ngapunten itu tadi. Nggih, ngapunten. Oh, nggih Bu Diana, nggih. Oke, saya tutup, saya akhiri kebersamaan hari ini Selasa 15 Juni 2021 di materi Tips 365, yaitu tentang STEM dan kompeten. Saya akhiri kebersamaan ini. Saya tutup. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya Bapak Ibu. Ngapunten. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama.